Baik ya, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anil mu Anil Mughirati bani Su'batah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma fa iman falyamdi wal yasjud sajadataini wa in lam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu ragu, dia berdiri dalam rakaat kedua dan dia sudah tegak berdiri, hendaklah dia teruskan dan tidak usah kembali lagi, dan hendaknya dia sujud 2 kali. Apabila dia belum berdiri tegak, hendaknya dia duduk kembali dan tidak usah sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Paham? Gimana? Gimana Pak Budi? Ya, kalau belum nyampe tegak, nggak usah sujud sahwi, teruskan aja. Itu ya. Jadi yang menjadi batasan ini ketika kita salah, ya kan? Kesalahan itu sudah sempurna apa belum? Nah, Ya kan? Kalau kita salah, kesalahan itu sempurna atau belum? Apapun salahnya. Misalkan subuh. Subuh ini yang repot. Kalau yang tidak terbiasa kunut, ketika imam kunut, mau nah dia sudah mesti di tengah-tengah. Iya. Itu gimana? Ya kembali. Nah, kembali berdiri. Karena gerakan berikutnya belum sempurna. Dia belum sujud sempurna. Dia boleh kembali. Seperti itu paling gampang. Kalau sudah sempurna gimana? Ya sudah, diteruskan nanti sujud. Bagi yang meyakini kunut ya. Terus misalkan, diteruskan, ya sujud, nunggu imam akhirnya. Sendiri. Lalu contoh misalkan, kalau besok kan sholat sunnah ya, sholat id ya. Sholat sih kan Allahu Akbar ada yang rukuk. Allahu Akbar ada yang itidal, ya kan? Kelihatan soalnya. Saking banyak. Lah ya kan, kalau itu sunnah ya. Nah, walaupun sunnah gimana? Kalau kita sudah terlanjur rukuk, ya wis terlanjur. Nah kan ada dua. Kalau itu belum sempurna rukuknya, kita boleh kembali. Kalau itu sudah sempurna rukuknya, ya sudah. Jadi nunggu imam rukuk, terus ini itu repot. Ya kan? Gitu ya. Nah, ini kalau rakaat ini, lupa jumlah rakaat. Kembali lagi berarti titik temunya di sini, kata kuncinya adalah sempurnanya kesalahan. Iya kan? Sempurnanya kesalahan. Lah makanya itu lupa kan lupa toh. Lupa mengingat. Ditambahi.
Kemarin Iya, teori iya, ditambahi, iya, dilebihkan. dilebihkan, ini kan memang makanya tentukan dulu kepastiannya ini berapa. Kalau belum pasti, berarti kita memastikan diri untuk melebihkan. Itu kan sebuah keputusan kan. Itu Pak Wanto ya? Ya sudah buka Pak Wanto. Nah, jadi kasusnya ini adalah ketika kita lupa gerakan, dengan lupa gerakan. Ingatnya di tengah-tengah gerakan. Belum sempurna melakukan Kesalahannya. kesalahan. Ya, jadi belum sempurna. Bagaimanapun, makanya terus akhirnya kita kembali ke awal dulu-dulu bahwa apa namanya gerakan di atas sholat berhenti itu namanya apa? Tumak ninah itu penting. Dan pentingnya ini, iya kan? Tumak ninah Iya. penting karena tumak ninah itu ya adalah bentuk kesempurnaan gerakan antara gerakan sebelumnya ke gerakan setelahnya berikutnya itu batasnya tumak ninah. Nah ini kesalahan sempurna itu ketika kita tumak ninah sudah selesai berarti salahnya. Berarti sudah melakukan satu kesalahan. Itu ya. Ini ya. Jadi ini sudah rangkaian dari hadis-hadis sebelumnya bagaimana kesalahan imam, bagaimana kesalahan makmum, bagaimana interaksi antara bila terjadi kesalahan antara imam dan makmum, bila terjadi kesalahan bacaan, bila terjadi kesalahan gerakan, bisa bila terjadi kesalahan jumlah, nah, gerakan. Bukan, kalau ini gerakan. Dari sujud terus Heeh. berdiri itu ya. Nah, gerakan ini. Jadi ini gerakan yang salah. Makanya itu kan tadi sempat disinggung sholat id besok ini. Iya kan? Iya mau anda ya. Nanti takbir kedua langsung ruko. Padahal imamnya takbir lagi. Nah, itu ya. Ya jadi nunggu sampai sempurnanya kesalahan. Kalau kita belum sempurna salah berarti harus berdiri lagi kembali ke sebelumnya. Nah, tumak ninah ini penting. Ya, jadi seperti ini ya. Hadis ini menyampaikan seperti itu. Jika kalian ragu-ragu sehingga ia berdiri pada 2 rakaat dengan sempurna, nanti jika ragu-ragu kemudian tujuan akhirnya sudah sempurna ya sudah. Teruskan saja, tambahi rakaatnya, kemudian sujud sahwi di dalam sholat. Ya seperti itu ya. Terus kalau belum sampai gerakan selanjutnya, mundur, terus lakukan seperti yang diyakini, sudah selesai. Seperti itu ya. Ada toh waktu kapan Pak Manto yang cerita itu? Imam salah, berdiri tengah-tengah, terus turun lagi, iya kan? Berdiri tengah-tengah, turun lagi. Iya, nggak apa-apa. Tapi mesti duduk tasahud, tasahud, berdiri, duduk lagi, nggak apa-apa. Nggak pakai sujud sahwi. Nggak pakai, ya kan? Nggak pakai. Baik, seperti itu ya. Jadi hadis ini jadi hadis ini ada 2 pelajaran. Satu, gerakan sholat, kesalahan gerakan sholat, bagaimana kita menghadapinya. Yang kedua, konsekuensi dari kesalahan itu. Kita harus apa? Ya. Baik. Ada yang sampaikan, Hadi kan? Hmm? Hmm? Kalau imam enggak sawi. Lu tergantung salah. Salah enggak? Iya salah, karena salah. Salah di dalam sholat apa? Iya salah. Sedang sujud sawi. Sujud sahwi malah. Kalau ingatnya di dalam sholat. Iya, ikut makmum. Ikut. Makmum ikut. Ikut makmum. Jadi karena masih gerakan di dalam sholat. Ya kan, apapun perilaku imam di dalam sholat,
diikuti. Ya seperti itu ya. Hah? Jarang ada. Ya itu. Ah. Ya makanya itu kita dengan seperti ini kita tahu akan seperti apa. Walaupun nanti pelaksanaan itu kita ragu-ragu nantinya. Bukan ragu-ragu, karena ilmu yang jarang dipakai. Iya kan? Mesti kita bimbang lagi ini benar apa salah. Terus gimana apa konsekuensi dari kesalahan yang seperti itu kita harus apa? Ya, seperti itu ya. Baik. Oke. Misalnya sholat isya katakan, udah rokaat berdiri rokaat sudah sujud terakhir, terus harusnya tasyahud akhir, terus imam Berdiri. ragu-ragu, hanya baru 3, terus naik lagi, Nah, terus Pak Umum kan meyakini udah benar. Subhanallah. Iya. Iya kan? Iya kan mengingatkan. udah berdiri kan. Udah. Jadi gimana? Misalnya ini apa? Kalau gerakan ketahuan. Misalnya imam harusnya salam, dia sujud sahwi dulu karena merasa ada sesuatu yang salah tadi. Oh ya. Oh itu Salah itu kan salah pemikiran. merasa udah benar, tapi imam merasa salah. Terus sujud sahwi itu diikuti apa enggak? Jadi makmum merasa harusnya salah. Maksudnya makmum itu sudah 4 gitu kan. Ya enggak, sudah sujud terakhir. Katakanlah kesalahannya enggak tahu entah di mana. Kesalahan di mana? Yang diingatkan nggak tahu. Enggak, ya artinya kesalahannya, saya mau jelaskan kesalahannya apa tuh masih bingung. Yang jelas kalau misalnya seharusnya imam itu salah, tapi kok terus merasa ada yang salah, terus sujud sahwi, makmum kan bingung loh, kok sujud harusnya kan salah gitu kan. Nah, itu ya. diikuti apa? Gini aja, gampangnya gini aja. Makmum masbuk. Makmum masbuk. Kan nggak ngerti kan sejarahnya kan? Makmum masbuk akhir, nggak ngerti sejarahnya. Tiba-tiba imam sujud sahwi. Iya tuh Dika, seperti itu ya? Bisa gitu lah bisa. Hah? Dah iya imamnya, tapi imamnya itu saya ini salah, jadi saya harus sudah itu sujud sahwi. Sekarang makmumnya kan makmum masbuk kan? Nggak ngerti. Lah, nggak ngerti sejarahnya imam seperti apa kan? Betul kan? Pak Manto datang dik, terus tiba-tiba Pak Budi sujud sahwi 2 kali. Pak Manto harus apa? Ayo, bener kan pertanyaannya? Ya kaidah secara umum aja ikut makmum, ikut imam. kalau saya Karena ilmu sujud sahwi itu sudah dimiliki sama imam pasti kan saya itu ya. Pastinya kalau ilmu saya itu berarti ada yang salah. Yes, ikut aja ya. Seperti itu. Kadang keraguan kan menjadi sujud sahwi juga. Tapi kan ilmunya imam kan kalau udah tahu melalui sahwi berarti kan Betul. Misalnya makmum masbuk ini enggak tahu sejarahnya sholat imam. Akhirnya bingung. Duh, kok marah-marah sujud. kan berarti enggak masuk semua. Ya itu, jadi pakai aja kaidah umum. Jadi ketika itu pakai kaidah umum. Yang kita tahu apa saat itu? Ada 2 memang. Mufaroko tapi ada 2. Tapi ngikutin gerakan imam. Nah, ada 2. Ada kalau kita yang tadi secara umum ya ikut gerakan imam walaupun kita tidak tahu sejarahnya imam. Tapi pasti kita punya ilmu seperti Pak Chandra tadi. Oh, tadi mungkin ada gerakan yang salah. Ya sebelum saya masuk sudah terjadi. Ini yang masbuk ya. Yang masbuk, tapi masbuknya ini mengikuti gerakan imam. Sujud sahwi sebelum salam 2 rakaat. Karena meyakini imam punya punya pendapat sendiri terkait dengan itu yang dia tadi tidak ikuti. Yang kedua, ya kan? Karena dia tidak tahu di dalam mufarokoh. Kan toh terakhir toh salam toh. Ya kan? Toh terakhir salam. Ya udah saya mufarokoh aja. Jadi begitu imam sujud,
ya kan? Kita tunggu, udah usah sujud. Kita tunggu sampai itu sudah sampai biasa. Sampai normal. Kondisi normal. Sampai hanya sampai kan mengikuti gerakannya saja tuh akhirnya. Ya sudah kita berarti ketika imam sujud sahwi kita sudah. Tapi gerakannya hanya mengikuti saja kan. Nah, gimana Pak Manto? Lambat ya, lambat. Terus terakhir sudah Tahiyat. tahiyat. Terus kita datang, sholat ini duduk, lu ya ngikuti dia. Iya, ngikuti dia. Ya terus kita awal makmum ya berarti. Makmum berarti itu Mas. Iya, jadi makmum. Om masbuk. Boleh, enggak apa-apa. Ya, jadi itu ya. Boleh kita mengikuti. Iya, Iya, rokaatnya enggak kehitung. Iya, enggak kehitung ya. Enggak kehitung. Jadi terus kita tahiyat juga ya. Ikut Awal semuanya. Ikut semuanya. Ya seperti itu ya. Jadi kita nanti misalnya antara Pak Budi sama Andika beda. Sama-sama masbuk. Nah, Pak Budi dan Andika sama-sama masbuk. Imamnya Pak Manto. Iya kan, sama-sama yang terakhir. Yaitu Pak Manto sebagai imam sujud sahwi karena salah. Pak Budi ikut sujud sahwi, Andika enggak. Betul kan? Nah, terakhir beliau berdua diskusi, kenapa enggak ikut? Ya wis, nah, seperti tadi, saya latar belakangnya seperti ini. Andika, saya punya argumen seperti ini. Silakan. Yang penting berargumen dengan dasar sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Ya seperti itu ya. Tapi kayak enggak boleh ya. Wis pokoknya imam melak ini tanpa tahu apa dasarnya apa, enggak tahu ya, itu yang enggak boleh. Jadi kita punya argumen, karena mungkin tadi, nah itu kan argumen kan. Nah itu yang seperti itu. Iya kan, akhirnya tadi loh, kebebasan yang kita pilih itu tetap bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab. Iya kan, bisa dipertanggungjawabkan, itu yang penting. Ya itu ya, jadi nggak apa-apa. Nah, makanya itu. Nah pertanggungjawaban itu karena kita adalah orang Islam, pertanggungjawaban itu selalu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apapun nantinya. Ini seperti itu ya. Baik. Lanjut. An Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Muhammad. laisa ala man khalfal imami sahun fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi makmum itu tidak ada lupa. Jika imam lupa, wajiblah sujud sahwi atas imam dan makmum. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi dengan sanad yang lemah. Gimana? Makmum itu tidak ada. Ini sini panjang ini keterangannya, iya Dika ya? Sini nggak ada. Nah, panjang ini. Nah ini ya. Jadi di sini tidak ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sujud sahwi karena lupa atas orang makmum yang sholat di belakang imam. Makmum ya. Jika imam lupa, maka wajib baginya imam dan orang yang sholat di belakangnya melakukan sujud. Kalau jamaah, imamnya lupa, jadi semuanya ikut. Kalau jamaah, makmumnya lupa, imam nggak usah. Iya dong. Ini logikanya ini. Kalau ngapain imam? Imam nggak salah kok. Iya kan? Pak Manto makmum masbuk. Sudah Pak masbuk, Pak Manto lupa. Gimana imam? Iya.
Urusanmu. Iya kan? Iya tahu enggak boleh seperti ini. Ini yang digaya. Jadi Kalau imam yang salah, ikut semua. Ikut semua. Termasuk gini. Misalkan ya taruhlah misalkan Pak Sumaji misalkan. Pak Ji jadi imam. Nah ya. Sholat duhur. Pak Sumaji jadi imam. Kemudian di rokaat ketiga, Pak Sumaji tidak kuat berdiri. Duduk terusan. Ya karena satu hal ya, tapi beliau masih kuat untuk ngimami. Tapi dalam keadaan duduk. Makmum seperti apa? ngikutin tuh. Hah? Masa Nah ngikutin itu loh, biasanya? kembali lagi. Kita ketika menyampaikan sesuatu dasarnya apa? Ikuti imam. Hah? Mengikuti imam. Ada pendapat lain? Hah? Enggak, kalau dibalik enggak. Tadi apa yang dilakukan makmum tidak harus dilakukan imam. Misalkan imamnya benar, Hah? tapi merasa salah tadi. Hah? Terus? Merasa salah sehingga sapi. Oh, merasa salah. Imam, makmum masih menganggap itu benar. Diingatkan kan? Kan ada proses mengingatkan. Diingatkan. Subhanallah, ya kan? Tapi sudah terlanjur sujud. Gitu. Ini keterangannya Heeh. lupanya imam itu menjadikan makmum ya ikut nurut. Heeh. Walaupun makmum itu nggak tahu salahnya apa. Iya. Iya benar. Iya benar. Tapi dibalik seselupanya makmum. Imam enggak. Tidak terserah. Nah, sekarang pertanyaannya ini ya, ini berkembang pertanyaannya. Karena tadi Mas Wawan tadi kan pertanyaannya, kalau imam merasa salah tapi makmum merasa benar, ingatkan. Kalau sudah diingatkan nggak setuju, ya kan? Kan mengingatkan kan tidak mengubah perilaku imam kan? Kemarin kan sudah. Ya tergantung imam nantinya. Tergantung imam, tergantung kita. Iya kan? Silakan. Tergantung imam, tergantung kita. Kalau kita yakin ya sudah, enggak usah ikut imam, berarti kita putus. Ya. Nah sekarang yang pertanyaan kedua sekarang. Ketika Pak Sumaji rokaat ketiga atau rokaat keempat, tiba-tiba duduk. Tadi dijawab duduk dengan dalil makmum mengikuti imam. Ya itu mungkin. Ya itu. Terus gimana kalau ada pendapat luar yang menyampaikan seperti ini? Sementara jawaban yang saya tahu seperti itu. Jadi walaupun kita berbeda dengan yang lainnya, kita punya argumen, kita punya dasar yang tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang penting. Ya paham ya? Jadi lakukan apa yang kita ketahui. Jadi memang Cara pemimpin. Jadi bukannya terus kita menganggap imam itu salah. Enggak, karena kita yakin imam pasti punya pengetahuan, punya ilmu segala macam sehingga kita tunjuk beliau menjadi imam, ya kan? Dan ketika melakukan sesuatu ya pasti dia punya ilmunya. Nah, sekarang kita ilmunya seperti apa? Begitu ya. Nah, gitu yang dikaya keterangannya ya. Kan sederhana tuh hadis ini sebenarnya kan? Itu selama makmum melihat. Kalau di luar dinding nggak melihat, ya wes nggak kena hukum. Oh iya, benar. Benar. Yang tidak melihat langsung imam. Kan nggak tahu posisinya. Seperti itu. Baik. Sampai sini ada perkembangan lagi nggak pertanyaannya? Ini soalnya terkait dengan kepatuhan makmum terhadap imam. Kita sholat jadi makmum, sholat duhur, kita soft di paling terakhir, kita nggak dengar suara imam, kita caranya gimana? Ngeraba-ngeraba depan, perasaan udah apa? Pindah gerakan ya. Pindah gerakan atau belum? Ini lihat ngelirik.
Melirik. Kalau lagi sujud menjengok. Lirik kanan kiri ya. Baik, seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang apa ya. Gitu. Jadi intinya nanti kita lakukan sejauh sepengetahuan kita punya ilmunya. Sampai mana kita punya ilmunya, sampai itu kita lakukan. Imam tak terdengar itu di tempatnya istri. Oh iya. Jadi saya kira cuma level musola aja yang seperti itu. Jadi suara imam itu takbir intikal itu pelan. Kayak sholat biasa gitu, sholat sendiri. Terus saya harus satu sebelahnya berdiri. Ternyata pas sholat Jumat di masjid pun sama, nggak pakai mic. Jadi terus ngambil gerakan Nunggu. Waduh. Akhirnya melok-melokan. Melok-melokan. Padahal pas khutbah itu ya pakai mic. Tapi Pas sholat. sholatnya nggak pakai mic. Itu bahaya itu kalau Pak Manto. Pak Manto yang di sana ya. Oh, Tuban Rembang itu. Udah pakai mic. Mungkin disamakan surat dubur mungkin. Di kiri kan Jumat. Ya kan disamakan surat dubur. Udah pakai mic ya. Nah kalau surat bisa. Kalau Isa kan saya ke musolanya sih nggak tahu. Ya biasanya tepelan. Pelan. Berarti bisa pelan. Takbir intikalnya pelan. Kalau iya takbir intikalnya pelan. Iya. Pas jam Surat maghrib bisa subuh suara. Kak Tuhur Asar. Suara. Ya itu ya. Ini Pak Manto ya. Pak Manto ini. Sesuai dengan ritme. Loh, Pak Manto dulu kan ngimami pelan Pak Manto. Iya kan Pak Manto ya. Dulu ngimami pelan sekali dulu. Loh, nah, dulu itu tahun 90-an imam sini Pak Manto. Lu imam rawatib. Imam rawatib Pak Manto ya. Pak Parti masih belum hijrah waktu itu. Ya belum. Lah Pak Manto ngimami, Pak Parti nyuci mobil di luar itu. Polan Pak Manto. Baik, lanjut Pak Budi. An Sauban annan nabi radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala likulli sahwin sajadatani ba'dama yusallimu. Diriwayatkan dari Sauban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali lupa itu diganti dengan 2 sujud setelah salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad lemah. Nah, sanadnya lemah. 2 hadis tadi sanadnya lemah, termasuk yang ini. Jadi yang ini setiap kali lupa dalam sholat, ini kalau dihubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin, dan sujudnya setelah salam, berarti ingatnya setelah salam. Ya kan? Jadi ada informasi kebenaran itu setelah salam. Ya. Baik, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idzas sama'u insaqqat wa iqra bismi rabbika. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu membaca idzas sama'un saqqat dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadis riwayat Muslim. Itu surat-surat yang ada ayat sajadah di situ. Baik, sudah masuk ke sujud sajadah ya. Terkait dengan sujud sahwi, saya pikir sudah cukup ya sujud sahwi ya. Hanya kita nanti menegakkan keyakinan salah benernya itu. Harus itu. Ya kan? Salah bener. Kalau sendiri ya tadi dijangkepi ke atas. Jadi tidak boleh di tengah-tengah itu.
ketika kita ragu-ragu, ya benar kita di tengah-tengah. Banyak faktor, godaan, setan, jin, kita sendiri yang teledor, macam-macam. Kita berada di tengah-tengah. Dan kita tidak diperbolehkan ragu-ragu itu. Makanya ambil salah satu keputusan, harus ambil. Nah, keputusan yang berdasarkan hadis adalah keputusan menambah. Apapun gerakannya, baik ruku, baik sujud, baik rekaat. Kan 3 itu toh. Biasanya yang potensi kita lupa jumlahnya kan, 3 itu. Tambah. Setelah tambah, berarti kan kita meyakini terhadap sesuatu yang ragu-ragu. Ya kan? Tapi kita sudah membuat keputusan. Nah, baru itu adalah sujud sahwinya di situ. Kapan? Di dalam sholat. Sebelum salam. Ya. Seperti itu. Kan? Hah? Ada ketika kalau ada salah baru ingat, ini jamaah ya. Salah, makmum menginformasikan kesalahan kepada imam. Belum sih. Makmum menginformasikan dalam bentuk subhanallah, isyarat. Dan itu hanya isyarat. Kembali kita yakini itu hanya isyarat. Tidak mengubah apapun gerakan imam. Ya, dah. Setelah selesai sholat, karena imam meyakini sesuatu, ya kita ikuti. Sampai setelah selesai sholat. Baru kemudian imam konfirmasi kepada makmum di belakangnya. 2. Setelah itu, baru nanti keputusannya apa yang diambil oleh imam. Oh iya nambah, ya sudah nambah. Seperti itu. Nah kemarin PR kepada Handika, ya kan, ketika jamaah Pak Manto sama Pak Budi jamaah, dua-duanya ngantuk, ya kan, yang tahu Handika. Nah, itu yang belum terjawab ya Handika ya. Secara prinsip yang di luar sholat berjamaah nggak ikut cawe-cawe. Oke, cawe-cawe. Cuman kalau kesalahannya fatal, Jumlah rakaat ini fatal harus ini mengkoreksi. mengingatkan, ya kan, seperti itu. Baik, walaupun apa yang disampaikan oleh Handika itu boleh tidak dipercayai oleh Pak Manto dan Pak Budi, ya kan? Ya, seperti itu. Nah, baik ya, ini sudah selesai sujud sahwinya, kita masuk ke sujud sajdah. Sudah umum ya di sini. Alhamdulillah kita sudah sering melakukan seperti ini. Lanjut. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala laisat min azaimis sujudi wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, surat Sod bukanlah termasuk surat yang disunahkan sujud, tetapi aku pernah melihat Rasulullah SAW sujud ketika membacanya. Hadis riwayat Bukhari. Surat Sod ini apa ini? Di sini enggak ada ya. Sahadaha Daud Wanas Huduha. Enggak tahu ini. Ada keterangannya dia, sama ya. 38. Ada Enggak ada di sini. Surat ke-38. Oh, hadis lanjutan. Oh, 2 hadis. Oke, lanjut dulu. An Ibnu Abbas. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sewaktu membaca surat An-Najm. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ya, jadi ini beda-beda ini ya. Saya enggak tahu apa surat Sod ini. Yang diawali Sod itu surat berapa itu?
Ada memang ada sajdahnya. Ada ayat sajdahnya. Laisat min azza ini as-sujud. Karena ini ada berapa Pak Wanto? Ingat Pak Wanto? Sujud ayat sujud itu ada berapa? Belasan, 12, 17, 15 kalau nggak salah. Selebihnya hanya sekitar segitu, 11, 12 atau 15 itu. Termasuk mesot ini. Terus yang kedua tadi surat An-Najm. An-Najm. Terus lanjut yang ketiga, Pak Budi. An Zaid bin Sabitin radhiyallahu Said anhu bin Sabit ya. qala qara'tu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabil radhiyallahu anhu. Yang sujud dia telah mendapat pahala dan siapa tidak sujud tidak mendapat dosa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, seperti ini coba. Hadis ini termasuk hadis apa? Hadis ini.
Coba dibaca lagi. Hadis ini termasuk hadis apa? Kualitasnya sudah hadis riwayat Bukhari. Jadi kemungkinan ya kualitasnya bagus lah ya. Nah sekarang secara keumuman hadis ini, Sahih. ya sudah kualitasnya jangan dibahas. Tapi termasuk jenis hadis apa ini? Bukan kualitas. Kalau dilakukan dapat pahala kan. Enggak dari periwayatannya. Keterangan selanjutnya ini ya. Hah? Dari Allah ikut sih. Hah? Bukan hadis kursi tapi Ini sesungguhnya sesuatu yang dari sahabat namanya atsar. Jadi ini bukan hadis. Ini namanya atsar. Karena keluar dari sahabat, bukan dari Rasulullah. Ya, iya kan? Nah ini, paham ya? Jadi ini gimana? Kan hukum kita ada berapa? Satu, Al-Quran. Yang kedua, sunnah, hadis. Yang ketiga, atsar. Ini. Ya inilah bentuk-bentuk hukum yang ketiga itu. Seperti misalkan, kalau sholat tarawih Rasulullah pernah dua-duanya ya. Pernah 11, pernah 23 ya. Hanya saja pelaksanaannya tidak utuh 1 bulan. Jamaahnya Rasulullah tidak utuh 1 bulan. Yang utuh 1 bulan itu adalah sahabat. Berjamaah utuh loh ya. Kalau sholatnya sendiri utuh 1 bulan. Hanya saja jamaah utuh 1 bulan itu di era sahabat. Nah itulah namanya atsar. Kita berhukum pada atsar. Yang tidak boleh adalah membandingkan keduanya. Lebih baik mana atsar sama hadis? Tidak boleh. Karena dua-duanya adalah sumber hukum bagi kita. Dan itu sudah dilegalkan oleh Rasulullah. Benar kan? Nah, itu sumber hukum adalah ikuti Rasulullah, Allah, hadis Rasulullah, kemudian atsar ini. Satu lagi ada ijma ulama nanti. Ya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk hukum yang bukan dari Rasulullah yang harus kita yakini. Atsar. Tidak mengikat. Tetap mengikat. Tetap mengikat. Seperti ini. Hanya saja nanti kualitas atsar biasanya hanya mendukung seperti itu. Nah, bukan syariat baru. Seperti yang tarawih tadi. Ya kan? Jamaah, Rasulullah jamaah di awal dan di akhir. Rasulullah itu jamaahnya bersama orang-orang, bersama umum beliau keluar dari rumah adalah di awal 7 hari, 3 hari, 7 hari pertama saya lupa, dan di akhir. Tengah-tengahnya kapan? Tengah-tengahnya beliau di rumah. Wallahu a'lam jemaah bersama istri atau gimana, ya kan? Yang jelas pernah berjamaah. Berarti waktu ada Rasulullah masih belum berjamaah, sahabat ya. Sendiri-sendiri. Oh, ada di awal. 4 saya lupa 3 hari 7 hari ya, Andika? Iya. Untuk sahabatnya sendiri waktu itu. Loh, jamaah? Jamaah Jadi, sendiri berarti? Enggak. Jamaah sama Rasulullah. Iya, yang dilakukan cuma penutupan sama pembukaan. Ya, tengah-tengahnya ini loh, sahabat itu ngapain? Nah, itu enggak tahu. Ntar kita jamaah sendiri-sendiri Andika. Kan sebenarnya tidak ada syariat berjamaah. Rasulullah sholat malam, karena sahabat itu Ikut. apa yang Rasulullah ikut. Terus satu hari kok Sama banyak. tunggu-tunggu kok sampai tengah malam. Ya itu loh. Itu kira ya sholat. Jadi wajib. Wah. Nggak tahu kita nanti belajar lagi itu, ya. Apakah Rasul berjamaah? Hanya di awal, wallahu a'lam di akhir saya lupa. Nah, jadi artinya apa? Artinya tidak membawa syariat baru, melanjutkan syariat yang sebelumnya. Sama seperti ini kan, atsar. Atsar itu ya seperti ini misalkan. Nah ini terkait dengan sujud sajadah. Kalau melakukan bagus, tidak masalah. Ya, baik. Ini Pak Manto, atsar itu ya ini. Nanti ada hadis qudsi. Nah, hadis qudsi lain lagi nanti. Kita kalau nemu kita terangkan. Baik.
Hah? Sholat tarawih kenapa? Nggak ada sholat tarawih dulu itu nggak ada. Nggak ada memang. Zaman Umar. Nggak ada sholat tarawih zaman Rasulullah itu nggak ada. Sholat malam adanya, bukan sholat tahajud juga. Intinya nama-nama itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sholat subuh. Adanya sholat fajar. Ya, jadi itulah istilah-istilah tersebut. Lanjut. Dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadna ma'ahu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW selalu membacakan Al-Quran pada kami apabila melewati bacaan ayat sajdah. Beliau bertakbir dan bersujud, lalu kami bersujud bersama beliau. Wah, ini tiba-tiba hadis ini dibawa Pak Manto ke sini. Jadi makmumnya Pak Sumaji. Pak Sumaji baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak sujud. Kemudian Pak Manto sujud sendiri. Itu gimana Pak Manto? Itu enggak ya, harus ikut imam. Kalau imam enggak sujud, enggak sujud. Ya, seperti itu ya. Baik, jelas ini terkait dengan sujud. Oh, bacaannya apa? Ada di sini. Nah, terkait dengan nanti ada nggak bacaannya ya? Oh, sekarang apa nih? Ada nggak? Oh, enggak ada. Ini bacaannya. Sekarang bacaannya apa? Sujud sajdah. Bukan sujud sahwi. Tadi bacaan sujud sahwi apa bacaannya? Seperti Pak Manto kemarin ya. Nah. Hah? Sujud. Lah ya itu. Sunnah toh. Iya. Tapi kalau Pak Manto jadi imam, pakai. Iya. Oh kok Marti? Marti nanti saya sujud sajdah. Saya mau baca surat as-sajdah. Gitu ya kan. Walaupun sudah itu imamnya yang lupa. Ya, bacaannya apa? Misalnya saya pernah imam itu. Baca surat Iqra itu. Sama Pak Tumpo dilarang. Loh, kenapa dilarang? Kau usah kalau sajadah itu. Iya, karena beliau menganggap terakhir. enggak, karena beliau menganggap ada kesunahan untuk sujud tadi. Kalau tidak dilakukan kan eman, ya. Nah, terus bacaannya kembali ke kaidah umum tadi, apapun kegiatan di dalam sholat, ya bacaannya sholat. Bacaannya bacaan sholat. Ya, mantap ya, seperti itu. Ya mau nggak mau, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfir bisa, subhanarabbiyal a'la bisa, subhanallah tok bisa. Karena kan bacaan-bacaan sujud kan seperti itu. Ya. Bacanya Panjang itu ya. Bro. Sajadah wajhiyya Sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwaratu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah itu. Mantap hafal kan? Terus sama Pak Wardi dulu. Ini enggak untuk waktu baca Al-Qur'an. Ada sajadahnya. Lah makanya itu. Kalau saya sujudnya di dalam sholat bacaan sholat. Kalau di luar sholat baca ini. Nah, itu loh. Ya kalau saya selama itu di dalam sholat baca bacaan sholat. Kalau di luar. Iya kan. Jadi kalau di luar sholat kan enak bisa baca gini kan sambil sujud. Iya betul ya. Nyingkir gini. Yes. Kalau ndak hafal gimana Pak Manto?
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, 3 kali. Kan. Apa memantau ya kan? Apa sujud doa. Baik, lanjut. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menerima kabar gembira beliau segera sujud kepada Allah. Nah, ya kan? Disahihkan oleh oleh 5 imam hadis. Jadi lumayan. Apa ini maksudnya? Sederhana kan? Syukur. Ketika kita mendengar sesuatu yang membahagiakan, sujudlah. Belum diketahui posisi kita, maksud belum diketahui kualitas tubuh kita. Apakah kualitas tubuh kita itu suci atau tidak suci? Tidak ada keterangan kan? Belum ada keterangan, ya kan? Jadi kalau menurut hadis ini, terus kemudian apapun kondisi kita. Satu, yang kedua, berita membahagiakan itu masing-masing dari kita itu beda. Ya kan? Itu bisa saja bentar lagi Pak Manto sujud syukur. Karena istrinya di Damarsi kan? Hah? Oh, berarti Kita bahagia kan? ya kan? Ya. Kita bahagia. Ya, itu. Itu sapi kesalahan. Ya, sementara itu sampai ya harus Ya, ini belum ada keterangan. Belum ada keterangan. Tidak ada. Jadi kualitas kita tidak ada. Menghadap kemana saja belum ada, ya kan? Bacaannya belum ada. Hanya diberitakan ketika ada sesuatu yang membahagiakan, sujud. Ya, nah, tiba-tiba Pak Panas sujud kan luar biasa ini. Yang dapat hadiah, dapat apa? Iya kan? Menang dangdut ya. Walaupun kita lihat Pak Panas sederhana ya, istrinya ke sana sujud syukur gitu ya. Ya, semua hal yang membahagiakan ya. Oke, lanjut. Ketika Ini apa? Ada tambahan? dari Ibnu Taimiyah nggak harus suci. Oh, tidak harus suci. Di sini ada. Tidak harus. Berarti kualitas tubuh kita tidak harus suci. Tidak bebas ya, nanti ya. Terus ada tambahnya. tidak tahu dulu. Bahagia sih tahu. Ini sujud loh. Itu. Waktu THR ini. Sekecil apapun ya, ketika hal membahagiakan pokoknya. Hah? Kenapa? Di mobil pas baca di HP itu Ayat ketemu ayat sajdah. Bacaannya apa? Ya baca. Ayo Pak Mantau. Saya langsung merem ini. Gimana Pak Mantau? Ya bener. Kalau kita sedang baca ayat sajdah dan posisi kita tidak memungkinkan sujud, apa yang harus dibaca? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Itu aja 3 kali kalau saya. Ya. Iya, kelupaan tadi ya, benar Pak Chandra, ingatkan. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ya. Tahu enggak, Bang? Kita ngikuti imam terus sujud. Dulu sampai sekarang masih kan bacaannya tadi sajadah wajahiyah. Nah itu yang saya hafal, yang belakangnya nggak hafal. Depannya tuh pakai bahasa Indonesia waktu sholat. Mendingan pakai bacaan sholat aja, ubah pakai bacaan, lebih aman. Ya kan, bukan salah dan tidak salah, tapi lebih aman, lebih yang kita tahu ilmunya jelas. Ya, lanjut tadi Kak. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sujuda thumma rafa'a ra'sahu wa qala
inna Jibril atani fabasyarani fasajadtu lillahi syukran. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW pernah sujud. Beliau melamakan sujud itu. Setelah mengangkat kepala, beliau bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan membawa kabar gembira, maka aku bersujud syukur kepada Allah. Itu ya. Ahmad Sahih. Jelas kan? Ya, seperti itu. Apa melamakan sujud itu untuk apa? Di sini disebutkan satu pernyataan syukur kepada Allah terhadap apa yang kita terima tadi. Terus yang kedua, pengakuan terhadap sejumlah nikmat. Jadi yang saat itu, kemudian yang ingat-ingat yang sebelumnya. Terus yang ketiga, pujian kepada Allah. Dan yang keempat yang menarik di sini adalah penambahan. Iya, penambahan. Ini nanti Pak Manto, nanti tanggal 9 sujud, syukur, berapa hari di sana Pak Manto? Wah, 1 minggu nanti pulang sujud lagi. Malaikatnya bingung ini ya. Ditinggal bersyukur, datang juga bersyukur, ya mana ya? Kok lama Pak Manto 1 minggu, 1 pekan? Hah? Diri. Nah, harus tinggal. Melahirkan. Oh ya, lumayan itu. Tenang di sini ya, Pak Manto ya. Baik, alhamdulillah, lanjut. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masa aliyan ilal Yaman. Fa dzakara al-hadits qala fa kataba Aliyun radhiyallahu anhu bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitabah kharra sajidan. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ke negeri Yaman, kemudian menyebutkan hadis itu. Ali lalu mengirim surat tentang keislaman mereka. Ketika Rasulullah SAW membaca surat itu, beliau langsung sujud syukur kepada Allah atas berita tersebut. Di berita baik apapun ya. Baik, sudah sampai sini. Sujud sahwi jelas. Sujud Tilawah. sajdah, tilawah jelas. Sujud syukur jelas. Ya, sekecil apapun. Tidak ada keterangan menghadap mana, ada keterangan tidak perlu wudhu, bacaannya tidak paten, ya kan? Nah, terkait dengan sujud syukur ini, yang di luar sholat, yang mestinya di luar sholat kan ini bacaannya harus Arab atau bukan Arab? Bebas. Bahasa sendiri boleh. Nah itu, kan enggak di luar sholat, dan Bapak dasarnya silakan sujud aja. Sujud syukur bacanya tidak ditentukan. Pokoknya penghormatan, bentuk nikmatnya sebutkan, dan terakhir penambahan nikmat. Ya. Itu Pak Manto. Jelas Pak Manto ya. Nah ini bisa dilakukan semuanya ini Pak Manto ya. Makanya saya ingat Pak Manto kok hari ini, tapi hari ini belum cerah wajahnya, ternyata ditunda. Harusnya cerah tuh wajahnya kan, ternyata ditunda. Makanya sudahlah, bersyukur Pak Manto ya. Baik, ada yang tanyakan, ada yang menarik di sini. Sholat sudah selesai semua ya. Bagaimana sekarang makmum? Kita tanya jawab Mas Om. Bagaimana posisi bacaan takbir, kecuali takbir intikal ya, takbir awal, itu maupun imam maupun makmum harus ini, ya kan, harus dikeraskan. Maksudnya kalau imam ya keras, harus semuanya dengar. Kalau makmum dirinya sendiri, termasuk sholat sendiri. Nah sekarang kalau jamaah, bagaimana status takbir perpindahan gerakan selanjutnya? Maksudnya baca enggak makmum itu? Hah? Kualitas, maksudnya harus atau tidak harus? Hah?
Itu kan penting dipelajari kan ya. Gimana Dika? Enggak harus. Nah, Kalau nggak harus. ada kelupaannya Kalau lupa, konsekuensi kalau lupa nanti sujud sawi nanti. Kecuali yang pertama. Ya kan? Oleh karena itu dari kaidah itu ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, kita seyogyanya tidak mengikuti imam dengan membaca sami Allahu liman hamidah, tidak seperti itu. Kita langsung Rabbana. Itu ya, jadi kaidahnya seperti itu. Gimana Pak Manto? Nah itu ya. Jadi apa yang kita ikuti apa yang kecuali yang pertama dan salam. Ya salam. Salam harus kita baca. Ya, baik satu atau keduanya. Kanan saja atau kanan kiri. Baik, siapa lagi yang kira-kira dalam sholat? Yang di sekitar kita aja. Satu lagi, bentar. Kalau mufarokoh, ini waspada, harus dibaca itu, takbir itu. Walaupun gerakan kita bersamaan menyamai, ya, membersamai imam, tapi tidak jamaah, tapi kita harus baca, karena kita sendiri. Iya kan? Seperti itu, ya makanya. Termasuk sami Allahu liman hamidah. Semua harus lengkap. Semua harus lengkap. Ya, ya. Terus Pak Manto tadi apa? Yang diberi nikmat itu siapa? An-abta. Kita. Kita dan itu adalah contoh umat terdahulu. Umat terdahulu diberi nikmat, tapi ada yang zalim dan sesat. Ada yang dimurkai, ada yang sesat. Nah itu, ya kan itu. Terus ini yang masih terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi malam itu bacaannya 2 hari yang lalu bacaannya meme-nya tuh bukan bukan yang biasa itu maliki yaumiddin, bukan seperti itu. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu benar. Jadi ditawalutkan di tasjid, ditawalutkan di akhir ayat. Nah itu nanti tergantung kemampuan kita. Ada namanya kesalahan yang berat, ada kesalahan yang ringan. Kalau yang ringan masih bisa diampuni. Kalau yang berat itu yang membatalkan bacaan Al-Fatihahnya. Menambahi huruf itu namanya tawalut. Tawalut itu, jadi menambah huruf. Nah itu, saya juga kemarin ragu-ragu. Itu, kan harusnya satu kan? Nah itu, gimana satu? Nah itu Oh iya, ada di Tajid. Saya enggak di sini di sebelah klinik saya itu enak itu kalau berat belajar itu. Oh ini bener, ini salah itu. Cuman kualitas kesalahan seperti itu merusak bacaan atau enggak? Karena hukumnya ada 2. Apakah tawalud itu merusak atau enggak? Ini yang saya lupa. Lelangge mau berarti, saya lupa. Jadi kesalahan pembacaan Al-Fatihah itu ada 2. Ada yang berat, ada yang kofi atau sama sofi kalau nggak salah. Ringan sama berat itu istilahnya itu. Ringan berat. Kalau ringan enggak, kalau yang berat termasuk yang ini tadi, yang biasanya tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu berat. Ya kan? Karena kaidah sambung. Nah, makanya itu. Jadi kaidah yang harusnya sambung tidak digunakan. Kan kalau itu kan maliki yaumiddin harusnya seperti itu kan?
Ini ndak Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi kaidah bersambungnya tidak digunakan sesuai dengan kaidahnya. Akhirnya apa? Hilang satu huruf. Nah, itu hilang satu huruf malah. Lah itu idghamimi akhirnya, ya kan? Idghamimi. Ketemu mem itu harus Padahal kalau mau disambung Maliki Yaumiddin. Karena hurufnya jadi lengkap. Kalau memnya jadi hilang. Kecuali memang di sumber aslinya sukun itu ya memang Di idghamimikan. Nah, karena Al-Fatihah ini kan, Al-Fatihah kan harus benar. Nah, itu kalau ada imam seperti itu, saya langsung barokah. Pak Pardi. Lah Isya asar Isya maghrib gak tahu. Ini mau. Sampai. Oh. Tak cek Al-Fatihah. Sampai nanti sholat. Luar biasa berarti. Sujud sahwi. Ya itu ya, jadi terutama Al-Fatihah ya, jadi perhatikan Al-Fatihah. Iya. Terus, nanti ada riwayat pakai Pak Mantau. selain hafaz lah misalnya apa namanya? Bacaan-bacaan jenis bacaan dalam qiraah sab'ah. Itu ya. Kecuali dengan itu. Baik, seperti itu mungkin yang bisa kita pelajari. Yang menarik adalah sebagai kesimpulannya ya, kembali lagi dalam kita berjamaah. Berjamaah itu termasuk kita dalam berumah tangga, termasuk kita dalam bernegara, ya seperti itu. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada pemimpin salah diingatkan, selesai sudah, tanggung jawab kita hanya itu. Siapapun, ya kan? Kalau kita kan pemimpin keluarga. Kalau kita diingatkan, ya kita terima, ya kan? Hanya terus kemudian kita cross check. Kalau kita yakin kita salah, ada yang mengingatkan, keyakinan kita bertambah, ya langsung dibenarkan. Kalau belum yakin, tabayun, cross check, apa masalahnya? Ya, ya, seperti itu. Tidak boleh memaksakan kehendak ke imam, ya kan? Makanya di sini itu lumayan kok. Banyak contoh-contohnya. Ya kan, yang dulu subhanallah itu berapa kali Pak Manto ya? Imam salah itu subhanallah, beliau ini sampai 3 kali, ya kan? Subhanallah ya, sebenarnya tidak perlu kan? Seperti itu. Itu. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.